Halo, gue Randy. Ini gue dikirimin cooler lagi nih yang cukup menarik dari Oktri. Karena coolernya itu udah pakai LTR 3 cm, terus udah main di 9 volt. Jadi kita langsung bahas aja ya. Ini packagingnya, ini yang X60. Kita lihat di sini udah dapet boxnya, kertas panduan, ada coolernya otomatis, sudah dapet plat besinya, kabel A2C, ini yang 3 ampere, 1 meter, sama pelindung untuk backdoor ya. Udah dapat boxnya, jadi kita bisa buat nyimpen coolernya juga. Lanjut, ini yang wireless charging. Bedanya di sini aja nanti tulisannya. Ada coolernya itu sendiri, ada ring MagSafe, kabel A2C yang 3 ampere 1 meter, sama pelindung backdoor juga ya. Dan ini ada kertas panduan juga untuk yang wireless chargingnya. Dan ini sayangnya dia masih pakai mag ring yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita tempel di Android, ini ada gap kosongnya, jadi dinginnya itu nggak nyampe ke backdoor, jadi nggak maksimal ya, dinginnya itu nggak nyampe ke HP-nya. Ini kita bisa akalin pakai tambahin thermal pad yang bulat, tambahin aja thermal pad, atau pakai case yang ada MagSafe-nya, kecuali iPhone 12 ke atas ya. Untuk ukurannya itu panjangnya 6,7 cm, lebarnya 5,75 cm, dan untuk tingginya untuk X60 itu 2,25 cm, dan X60C itu 2,8 cm. Itu selisihnya untuk mengakomodir tebalnya wireless charging. Beratnya sendiri di X60 itu ada 74,3 gram dan X60C itu ada di 81,4 gram. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini udah cukup menarik banget ya. Ini nggak kayak cooler magnetik biasanya, bukan bulat, ini persegi 8. Aksen karbonnya juga keren menurut gua. Ada 3 tombol di sini yang fungsinya berbeda untuk yang wireless charging dan yang non wireless charging versi regulernya. Tombolnya juga beda. Ini yang regular dan ini yang wireless charging. Dan enaknya airflow pembuangan anginnya itu ada di atas sama bawah doang, jadi di sampingnya itu nggak ada. Jadi angin panasnya itu nggak kena ke jari. Di sini ada 3 tombol yang fungsinya beda untuk wireless charging dan regulernya. Kalau yang wireless charging ini ungu dan aksennya ini warna oranye. Nah sayangnya untuk versi reguler ini belum ada thermal pad-nya ya, masih plat aluminium biasa. Untuk X60 di sini ada 3 mode RGB. Ini mode pertama, mode kedua, dan ini mode ketiga. RGB-nya pun bisa dimatikan ya, kayak gini. Oke, untuk kecepatan dia ada 2 speed. Ini yang mode 5 voltnya, dan dipencet ini sekali itu ada mode 9 volt. Dan untuk mematikannya ini ditahan lamaan. Untuk X60C, tombol ini itu untuk wireless charging. Jadi ini sekali kita nyalain, itu wireless chargingnya nyala. Ini untuk kita matiin wireless chargingnya. Dan ini untuk kecepatan, dia ada 3 kecepatan. Ini menyala. Ini kipas dan cooler itu bisa dimatiin, sama kayak yang tadi. Speed 1, dia kedipnya sekali. Speed 2, dia kedipnya 2 kali. Dan speed 3, dia kedipnya 3 kali. Untuk RGB kita bisa gantinya dari sini. 1, 2, dan mati. Jadi ada 3 mode RGB plus bisa dimatiin juga, sama kayak yang sebelumnya. Untuk X60 ini gue udah tes pakainya 13 watt. Terus rekomendasi gue pakai charger 18 watt ya. Ini gue kasih lihat suara dan voltasenya. Untuk X60C itu wireless charging only-nya itu di 12 watt, wireless charging sambil kipasnya itu di 22 komaan, dan minimal itu gue saranin pakai 22,5 watt ya. Tapi gue udah tes pakai charger 20 watt itu masih jalan. Dan sekarang gue tampilin voltase dan suaranya.
Gue tes nyalain untuk tes tembak suhu tanpa menggunakan thermal pad ini di 4 komaan, dan saat pakai thermal pad ini di 3 komaan. Sempat tembus ke 3,1 cuma nggak ke-record. Dan untuk X60C ini bisa tembus sampai minus 5 derajat. Jadi gue udah tes benchmark juga ya di iPhone 12. Ini ruangan dengan AC. Ruangan AC ini tanpa cooler ini di 1.070.000-an. Lalu kita coba pas wireless chargingnya nyala, ini nilainya malah turun ya. Nilainya malah turun. Kita coba off kan wireless chargingnya, itu naik sekitar 10%-an. Cukup lumayan ya, jadi masih bisa menaikkan nilai Antutunya. Lalu ini untuk versi regulernya jadi 1.200.000-an. Jadi bisa disimpulin walaupun titik dinginnya lebih kecil, lebih dingin di wireless charging, tapi titik dinginnya itu kecil, jadi nggak akan semaksimal yang versi regulernya. Jadi gue ada tes wireless charging X60C ini di iPhone 12, suhu ruangan tuh sekitar 28-29 dengan casing. Kondisi start di awal di 20%, untuk 10 menit pertama naik 13% jadi 33%, suhunya itu di 30-33 derajat. Jadi untuk 20 menit pertama naik 22%, dan di 33 menit pertama itu naik 30%. Dan gue udah tes untuk naik ke 80% itu butuh waktu 1 jam 4 menit. Ya, kita langsung cek isinya aja ya. Ini udah sempat gue buka, kita lihat tebal platnya. Platnya itu sekitar 0,4 mili. Dia pakai pasta warna hijau aslinya. Ini udah ganti thermal pad. Pakai peltirnya 3 cm. Ini pakai peltirnya X12 ya. Ini ringnya juga ikutin sesuai ukuran ringnya MagSafe. Kita buka, ada 6 baut di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba buka magnetnya dulu ya. Ya, nah ini ringnya, dalam ring juga tetap nggak ada baut. Oh, ada klipnya di sini. Cuma sepertinya ini ada lem sedikit ya bagian sininya. Oke. Coba kita langsung copotin. Menarik. Ini yang gue suka, kenapa? Kalau inget BR11, Black Shark itu semuanya pakai pin, jadi bukan kayak barang murah yang langsung solder. Ini ada pinnya, kita bisa cabut pasang. Jadi ada soket seperti ini, cukup oke. Dan ini boardnya udah di atas heatsink, jadi relatif lebih aman ya dari kondensasi. Relatif lebih aman dari kondensasi. Ini kalau kelihatan, kita lihat di sini, ini ada apa namanya? Warnanya berbeda di sini sama bagian sini. Ini kayak udah di coating yang kayak di Kutek punya. Jadi harusnya lebih aman lagi dari kondensasi. Oke, lumayan sih barangnya. Barangnya cukup oke. Ini peltirnya pakai yang 3 cm punya X12, heatsinknya juga modelnya oke ya. Dengan barang yang bagus. Sekarang kita coba tes. Balik ya, kita coba nyalain dulu kali. Mainnya di 5,2 dan ini sama. Kita coba naikin speed 1. Main di 9,2 dan 9,2 juga ya. Kita coba lihat fan-nya dia pakai berapa ya kalau kelihatan. Semoga ada voltasenya. Ya sayangnya nggak ada ya, nggak kelihatan. Ini cuma ada bulan pembuatan sama tanggal aja. Jadi gua nggak tahu ini dia pakai fan yang berapa volt aslinya. 9 volt dikasih ke 5 volt atau 5 volt dijadiin ke 9 volt. Oke, gue coba pasang kembali. Ingat ya, pasang beginian tuh jangan dipaksa ya. Kalau nggak masuk berarti ada yang salah, gitu aja. Oke, kita
masukkan lagi, langsung pasang aja. Untuk isiannya ini berarti udah termasuk oke ya, udah termasuk aman barangnya. Oke, kita sambil coba tes suhu dia tanpa plat ya. Cek suhu dia tanpa plat. (2,3). Baru sebentar udah 2,3. (4,4). Kalau terakhir sih gue tes itu sempat -10 ya. Jadi termasuk oke ini barangnya. Di -8,8 ya. Tapi sebelum gue buka itu sempat -10 di bagian peltiernya aja langsung. Sekarang kita coba buka yang wireless chargingnya. Nah, untuk yang wireless chargingnya sendiri dia cuma bedanya di sini aja, lebih tebel. Terus dikasih modul untuk wireless chargingnya di atasnya. Jadi memang kalau kita cek dinginnya itu di sini aja, di bagian sini, dan paling dingin di tengah sini. Karena ini nggak disebarin pakai aluminium kayak di yang versi regulernya ya. Jadi pas ditembak itu dingin banget, kayak ditembak peltiernya langsung. Dan enaknya ini udah dikasih pad juga, dikasih pad, jadi bolongnya ini tetap keisi. Jadi pas kita pakai itu masih aman, dinginnya masih tetap tembus ke atas. Ini yang reguler ini harganya kayak X9, cuma speknya di atas X9. Dan untuk yang versi wireless chargingnya ini di harga 210-an. Sayangnya ini nggak ada fitur otomatis mati peltier pasti cabut untuk wireless charging. Tapi saat wireless charging dimatiin, ini masih bisa untuk main game dengan baik. Kesimpulannya, untuk harga di bawah 200.000 ini sangat bisa gue rekomendasikan banget sih. Ini di tengah-tengah antara X9 sama X12, jadi balik ke kalian kebutuhannya seperti apa. Menurut gue di harganya sih ini udah oke. Kecuali kalian memang butuh yang lebih dingin lagi. Oke, demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.